Donald Trump terpilih kembali dengan apa yang ia sebut sebagai mandat kuat dari pemilih Amerika Serikat. Every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. Kembalinya Trump ke Gedung Putih, menurut pengamat, tak lepas dari kegigihannya menolak segala batasan. I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition. Russ Buettner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. He was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat kontes reality show The Apprentice sebelum ia kembali alih karir. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Dengan pernyataan belak-belakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat. Dukungan ini kian menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose and reason. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Meski tak lahir di sini, J.D. Vance menyebut Jackson, Kentucky sebagai kota asalnya. Now, when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Ini makam nenek Vance yang disapa sebagai Mamau. He always came down here with Mamaw, and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he evidently liked it. Vance sendiri lahir di Middletown, Ohio, dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari The Ohio State University. Lalu, ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri yang akhirnya dinikahinya. I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him decide what he wanted to do and help, kind of shape his future path in general from law school. Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, Hillbilly Elegy, pada 2016. Aktris nominasi Oscars Glenn Close memerankan Mamau. But you got to decide. You want to be somebody. Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya. J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. 2 tahun kemudian, Trump memilih Vance sebagai cawapres mendampinginya. Tadinya, Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus keras. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya, apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020? No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election not by the words that I would use? Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina. Lalu soal perang Israel-Hamas, ini posisinya.
Kamala Harris, on the one hand, says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties. Di Middletown, salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that makes me really feel good inside. Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA. Pemerintah baru AS mengusung semangat efisiensi anggaran negara. Menurut analis, ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintah baru berjanji memangkas pembelanjaan. Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic. Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pada awal abad ke-19 memangkas anggaran lewat pengurangan personel militer dan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1930-an, Franklin Roosevelt menggulirkan beragam program federal guna mengatasi dampak depresi ekonomi akbar. Program-program ini mempekerjakan jutaan orang sambil menstimulasi ekonomi, tapi semuanya adalah pekerjaan sementara. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Komisi Grace, terdiri dari 150 pengusaha yang ditugasi mencari ruang untuk memangkas anggaran. President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. Menurut website Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan, sebagian besar rekomendasi yang memerlukan perubahan perundangan dari Kongres akhirnya tidak pernah diimplementasikan. Tapi yang terjadi sejak era Ronald Reagan adalah terjadi pergeseran besar dalam paradigma memandang soal efisiensi anggaran dan perlunya merampingkan pembelanjaan pemerintah federal. It was a fundamental sea change from the previous century, really, of expansion of the role of government in society. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton mengurangi jumlah PNS sebesar 300.000 orang, yang banyak diantaranya lewat pensiun dini. Certainly one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. Saat masa jabatan pertamanya, Donald Trump membekukan rekrutmen federal dan melakukan berbagai pemotongan. Tapi sebagian pengamat mempertanyakan diterapkannya pendekatan dunia usaha terhadap pemerintah. When you're the government, you are responsible to the people. And your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out, to even discover fraud and waste. Tapi Trump memiliki keunggulan yang tak dimiliki Reagan maupun Clinton. There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond more to social media than the old-fashioned letters they used to get. Apapun yang dilakukan nanti, kewenangan soal anggaran berada di tangan Kongres, sehingga badan legislatif AS inilah yang harus menyetujui pemangkasan apapun terhadap anggaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Wahai manusia. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Trump telah sah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Ia adalah presiden kedua yang masa jabatannya sempat disela oleh presiden lain sebelum kembali menjabat. Setelah mengucap sumpah dalam pidatonya, ia langsung membahas mengenai imigrasi. First, I will declare a national emergency at our southern border. All
All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Karena keterbatasan tempat, upacara pelantikan hanya dapat disaksikan oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari anggota Kongres dan juga pejabat tinggi. Biasanya saat pelantikan presiden, lapangan Monumen Nasional di belakang saya ini dipenuhi oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang yang datang untuk menyaksikan pelantikan. Pelantikan dilaksanakan di gedung Kongres di seberang lapangan ini dan dilaksanakan di luar ruangan. Namun pelantikan kali ini tidak biasa karena dipindahkan ke dalam ruangan akibat suhu dingin ekstrim yang mencapai 11 derajat Celcius. Padahal sekitar 250.000 tiket inaugurasi telah disebar dan tiket itu tidak bisa digunakan dan jadi kenang-kenangan. I don't know that they cancel. Yeah, I don't know because I have the ticket. I will follow everybody here. It does seem pretty pointless at this point. We're just kind of walking around seeing what the next thing to do is. It's a little upsetting. Yeah, we're not going to see the swearing in and all the charades that go along with it. Tidak hanya pelantikan, parade pun dipindahkan ke dalam ruangan ke sebuah stadion di Washington DC bernama Capital One Arena di belakang pagar pembatas ini. Namun, stadion itu hanya bisa menampung sekitar 20.000 orang. I'm here for the fun, you know what I mean? It's, hey, whatever happens, I'm glad I'm going to be able to get in. As you can see, I mean, I don't know how many, I'd say 20, 30,000 people was in line when we got here at around 5, 6 o'clock. So I'm glad. I feel bad for all the people that can't get in, you know what I mean? Pada acara parade di dalam ruangan ini, Presiden Trump juga menandatangani sejumlah instruksi presiden atau impres di hadapan para pendukungnya. Impres-impres ini merupakan bagian dari janji-janji Trump sebagai presiden di hari pertamanya. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Upacara pengambilan sumpah dihadiri seluruh mantan presiden yang masih hidup dan juga bos-bos raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Cuaca dingin membuat rangkaian acara dari inaugurasi Donald Trump harus dipindahkan ke dalam ruangan. Suhu yang mencapai minus 10 derajat Celcius ini mengubah rencana inaugurasi mulai dari pengambilan sumpah hingga juga parade dalam hitungan hari dan pindahkan ke dalam ruangan seperti yang tampak di belakang saya ketika orang-orang mencoba untuk masuk di belakang pagar keamanan tersebut. Dalam sejarah Amerika Serikat, inaugurasi yang dilakukan di dalam ruangan terakhir terjadi pada tahun 1985 pada masa jabatan kedua Ronald Reagan. Prosesi inaugurasi yang biasanya di luar ruangan akhirnya dipindah ke dalam ruangan dengan acara nobar dan parade dalam ruangan di Capital One Arena. Walaupun dingin ya, tapi itu I feel great karena itu ini celebration ya untuk bukan hanya untuk Amerika, but also the whole world gitu ya. Karena cuaca dingin, demo anti-Trump yang telah dijadwalkan akhirnya juga pindah ke dalam ruangan di sebuah gereja tak jauh dari Gedung Putih. His policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. However, I'm a big advocate for moving justice forward, so I will be in the forefront of talking with our legislators.
perwakilan Korps Diplomatik Indonesia termasuk yang menyaksikan pengambilan sumpah di Kompleks Gedung Capitol. Di visitor centers-nya Capitol Hill sebenarnya kita duduknya, yang namanya Emancipation Hall, itu mungkin berapa orang tadi di sana ya, 1.000 orang kali ada ya. Duduk rame-rame, kita nobar live stream, swearing in inaugurasinya Presiden Donald J. Trump. Dengan pengambilan sumpah Trump, Gedung Putih kembali ke tangan Partai Republik. Untuk menjalankan agendanya, rekan separtai Presiden Trump kali ini juga memiliki suara mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Yuni Salim, dan tim VOA. Pemirsa, ribuan orang ini datang dari berbagai kota di Amerika Serikat ke sini, ke ibu kota di Washington DC untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap Donald Trump yang akan dilantik. Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, yang menurut mereka sebagai kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Kedua adalah melemahnya keadilan bagi kelompok minoritas. Dan ketiga adalah berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak reproduksi. Kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan bahwa terpilihnya Donald Trump adalah tanda kemunduran signifikan bagi demokrasi di Amerika. We're going to have a dictator sitting here in America. Any country that America come January 20th after 12:01 p.m. Any country that America goes into talking anything about democracy should be laughed out. Banyak di antara para pengunjuk rasa ini adalah pendukung Partai Demokrat yang kalah dalam pemilu AS kemarin. Namun mereka mengatakan bahwa meskipun kalah, meskipun kecewa, mereka harus tetap bersatu padu mengkonsolidasikan kekuatan. Dan kami berbicara kepada salah satu pengunjuk rasa yang datang langsung dari New Jersey. People need to continue to embrace their disappointment, if that makes sense. They need to embrace that disappointment and translate that into some kind of action that ultimately answers the political question, to be able to claw back. Selain kelompok yang menyuarakan penentangan terhadap Donald Trump, ada juga kelompok yang mendukung Donald Trump yang menggelar pertemuan akbar di lokasi berbeda. Sementara pada hari Minggu sore, pendukung Donald Trump memadati area Capital One Arena untuk mengikuti Victory Rally, serangkaian acara yang diadakan untuk menyambut inaugurasi Presiden ke-47 tersebut. Pada sore waktu Washington, Presiden terpilih Donald Trump memberikan pidatonya setelah diikuti sejumlah penampil dan juga pidato yang diberikan oleh para pendukungnya. Berikut pidato dari Donald Trump. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Pendukung Donald Trump datang dari penjuru Amerika Serikat dengan semangat untuk merayakan kembali kemenangan Donald Trump. I'm here to celebrate with all the people around the country and around the world, the 47th President of the United States, the second coming of Donald J. Trump. I live in Seattle, Washington. I come over here to celebrate for patriotic of President Trump. Dan arena Capital One ini juga akan menjadi tempat parade inaugurasi yang biasanya dilakukan sepanjang Pennsylvania Avenue. Pemindahan ini mengikuti dipindahkannya juga tempat pengambilan sumpah kepresidenan Donald Trump yang akan dilakukan di dalam gedung Kongres Amerika Serikat. Menurut tim inaugurasi Donald Trump, pemindahan dilakukan berdasarkan prediksi suhu ibu kota Amerika Serikat yang akan mencapai minus 10 derajat Celcius pada hari inaugurasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Halo, saat ini saya berada di Black Lives Matter Plaza, yaitu sebuah ruas jalan di depan White House, kantor dan kediaman resmi Presiden Amerika Serikat. Dan sesuai dengan rencana jauh sebelumnya bahwa akan terjadi beberapa unjuk rasa, demonstrasi terhadap inaugurasi dari Presiden Donald Trump. Tetapi hal ini tidak terjadi karena memang cuaca dingin ekstrim yang melanda kawasan Washington DC area, yang suhu saat ini sekitar minus 5 hingga 10 derajat Celcius. Sehingga tadi sempat memang pagi-pagi dari pukul 8 hingga sekitar pukul 10
beberapa warga melakukan unjuk rasa, tetapi tidak lama. Kemudian setelah Presiden Donald Trump meninggalkan area, setelah melakukan ritual dan tradisi untuk pemberkatan di gereja St. John's yang ada di belakang saya ini, pengunjuk rasa juga meninggalkan lokasi. Dan saat ini situasinya justru seperti hal yang tidak diduga sebelumnya, karena setelah rencana pemindahan inaugurasi dari yang seharusnya terjadi di West Front atau sisi barat dari gedung Capitol Hill, yaitu gedung Parlemen Amerika, dipindah ke dalam rotunda. Hal itu terjadi juga perubahan di mana parade yang biasanya terjadi juga dibatalkan. Dan parameter keamanan pun berubah. Yang tadinya seharusnya jauh di belakang saya itu sekitar 200 meter, itu warga sudah tidak boleh masuk. Tetapi saat ini tempat saya berada ini relatif lebih dekat. Di sana ini Lafayette Square, sebuah taman di depan White House, dan di sana itu the White House. Jadi relatif sangat dekat. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang beberapa pengunjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan itu ditunda atau dibatalkan karena dinginnya cuaca saat ini. Dari Black Lives Matter Plaza dan di depan The White House, saya Alam Burhanan dan Irfan Ihsan melaporkan. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't I was just on edge all the time. And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it's just makes me nervous to be around people. Just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house. Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seiben-Morgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang, dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas.
Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Camille dan Ismail El Amin adalah pasangan orang tua di Chicago, negara bagian Illinois. Secara rutin mereka menjadi sopir layanan berbasis aplikasi ponsel bernama Piggyback, yang artinya menumpang atau nebeng mobil orang. So Piggyback is really more than just the modern day carpool. We sort of call it the complete carpool solution. Every year, parents are going to be faced with, okay, school's about to start. This sports program is about to start. This art program is about to start. And there's a scramble of logistics. How are we going to get there? Which parent is going to be able to take them? Do we have to lean on grandma? Piggyback menghubungkan para orang tua yang putra-putrinya satu sekolah. Para orang tua bergiliran melakukan antarjemput berdasarkan sistem kredit. We leave our house around 7:15. We pick up one of our neighbors who also goes to school with my oldest daughter. We drop off my two kids who are in kindergarten and fourth grade at one school. We then keep going north about another 45 minutes to my oldest daughter's school. There are school buses that are taking children back and forth to school and home in some situations. We operate completely outside of any boundaries. Every zip code, every time frame, if there's a Saturday event, if there's a summer camp, we can have parents activate and be a resource to each other in any situation. Bersekolah umumnya hanya menjadi antarjemput untuk satu distrik sekolah saja. Sementara kadang orang tua memilih sekolah yang lebih jauh dari rumah mereka. Menurut pantauan Departemen Transportasi Amerika Serikat, penggunaan bus sekolah relatif turun belakangan dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Angkanya mencapai 36% pada 2017 dan angka terakhir bahkan mencapai sekitar 28% dari seluruh siswa sekolah. Separuh lebih siswa sekolah kini diantar jemput menggunakan mobil pribadi. Di Lincoln Park, negara bagian Michigan, di pinggiran kota Detroit, ada layanan taksi online khusus sekolah bernama Hop Skip Drive. Hop Skip Drive is the company. I am a care driver. Most times it's afternoon, like 2:30, 3 o'clock dismissals, and you go to their local school, get them home. Berbeda dari Piggyback, supir adalah supir profesional yang telah menjalani seleksi. I make it my point to make sure when they get into my vehicle, they know that I'm on their side. I'm going to get them home safely, and we're going to have a little fun too if they want to. Berawal dari gagasan 3 orang ibu di Los Angeles, California, layanan Hop Skip Drive kini telah meluas ke sedikitnya 13 negara bagian. Sementara Piggyback di Chicago juga melirik ekspansi ke sejumlah negara bagian lain, termasuk Virginia dan Texas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way that you feel. I just got laid off, and I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and the surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election.
You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA.